Kita akan diperlihatkan dengan sebuah koper hitam yang ditemukan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada Kamis 25 April 2024 pagi, yang membuat geger masyarakat setempat yang ternyata isi di dalamnya berisi jasad korban perempuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rini Mariani, korban pembunuhan yang dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri lantaran uang, perasaan, dan kebohongan bertemu di satu keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Kita akan membahas satu kasus yang tidak hanya tentang kejahatan, tapi tentang pilihan, tekanan, dan batas tipis antara niat dan kehancuran. Let's find out. Kita akan diperkenalkan dengan sosok Ibu Rini Mariani, perempuan berumur 50 tahun yang tinggal di Rancasari, Bandung. Ibu Rini mempunyai 2 orang anak perempuan yang sudah dewasa, tapi hubungan pernikahannya dengan suaminya tidak baik-baik saja. Ibu Rini dikabarkan sudah 6 bulan bisa ranjang dengan suaminya dan tidak mau rujuk kembali. Setiap harinya, Ibu Rini bekerja di salah satu perusahaan industri makanan di Bandung sebagai kasir. Nah, di sini awal pertemuan dengan pelaku bernama Ahmad Arif Ridwan Nuloh berumur 29 tahun asal Tangerang, Banten. Arif Ridwan yang menjabat sebagai auditor di perusahaan yang sama dengan Ibu Rini bekerja. Arif ini berstatus duda cerai dari istrinya yang terdahulu dan ia baru saja menikah lagi dengan perempuan yang bekerja di perusahaan yang sama, tapi di kantor cabang Palembang. Mereka nikah pada 17 Maret 2024 dan rencananya mereka juga akan mengadakan resepsi pada tanggal 5 Mei 2024. Ibu Rini dan Arif sudah menjalin kedekatan dari Desember 2023. Nah, karena si Arif menjabat sebagai auditor perusahaan, jadi otomatis Arif sering mondar-mandir ke kantor cabang Bandung tempat Ibu Rini bekerja. Tapi siapa sangka hubungan ini akan berakhir dengan tragis. Keseharian dari Ibu Rini sehari-hari adalah setiap sore beliau menerima laporan dari para sopir sekitar jam 4 sampai jam 5 sore, dan keesokan paginya dari jam 9 sampai jam 11 beliau menyetorkan ke bank. Rutinitas seperti itu yang dilakukan beliau setiap harinya. Yang pada tanggal 24 April 2024, yang di momen itu juga Arif sedang berada di kantor Bandung bersama dengan Ibu Rini. Mereka berbincang dan dalam perbincangan itu Arif lantas mengajak Ibu Rini untuk bertemu di luar kantor. Kemudian Ibu Rini dan Arif secara terpisah meninggalkan kantor. Setelah tidak jauh jaraknya dari kantor, mereka bertemu dan terlihat mengendarai motor milik Ibu Rini menuju salah satu hotel yang berada di Bandung. Dan gak lama kemudian, di hotel sekitar pukul 10 pagi, mereka terlihat memasuki kamar hotel secara bersamaan. Dan di dalam kamar itulah korban Arif melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelahnya, Ibu Rini dan Arif terlibat percakapan. Dari percakapan itulah Ibu Rini meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya untuk minta dinikahi. Namun permintaan itu ditolak Arif karena Arif menyatakan kalau hubungan itu didasari suka saling suka. Lalu Ibu Rini merespon ucapan Arif dengan kata-kata yang menyinggung dan menyakiti hati Arif. Sebab itulah Arif merasa geram dan emosi, lalu membenturkan kepala Ibu Rini ke tembok hingga mengeluarkan darah. Dan gak berhenti sampai di situ. Arif melihat Ibu Rini yang sudah tidak berdaya tega membengkak mulut dan hidung sekaligus mencekik leher Ibu Rini sampai beliau tidak bisa bernafas lagi. Dan akhirnya Ibu Rini meninggal dunia. Di saat itu pula Arif panik dan dia memutuskan keluar hotel buat membeli koper untuk membungkus dan memasukkan jasad Ibu Rini ke dalam koper. Koper itu dibeli oleh Arif menggunakan uang yang dibawa Ibu Rini senilai 43 juta, yang notabene uang itu punya perusahaan yang seharusnya disetorkan ke bank pada waktu itu. Habis itu, setelah Arif memasukkan jasad ke dalam koper, sekitar jam 7 malam, Arif keluar ke kamar hotel sambil menyeret koper hitam dan tas yang berisikan uang perusahaan yang dibawa Ibu Rini sebelumnya. Lalu Arif memesan kendaraan untuk pergi ke Bitung, Tangerang. Di Bitung itu, Arif bertemu dengan adik kandungnya yang bernama Aditya. Di sana Arif dan adiknya menyewa sebuah mobil untuk membuang jasad Ibu Rini. Sebelumnya,
Adik pelaku yaitu Aditya tidak mengetahui isi di dalam koper itu. Nah, tapi di dalam perjalanan menuju ke Bandung, akhirnya Arif menceritakan bahwa dia telah membunuh seorang perempuan, yaitu Ibu Rini, rekan kerjanya sendiri. Lalu sampai pada akhirnya mereka keluar dari tol Tambun dan melewati jalan inspeksi Kalimalang. Dan mereka mencari tempat sepi untuk menghindari saksi, dan mereka berhenti. Aditya membantu menurunkan koper bersama Arif. Lalu mereka membuangnya di semak-semak pinggir bantaran sungai Kalimalang. Habis itu, Arif dan adiknya kembali ke Bandung dan menginap di salah satu hotel yang ada di Bandung. Bukannya merasa bersalah atau panik, keesokan harinya di tanggal 25, Arif kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan Aditya melarikan diri ke Tangerang. Nah, pada saat Arif kembali ke kantor, sang anak yang bernama Alia juga lagi ada di kantor untuk mencari info keberadaan si sang mama, karena seharian tidak pulang dan gak ada kabar. Bersama atasan Ibu Rini, Alia dan Arif, mereka saling berbincang. Arif dengan muka tidak bersalahnya sempat menanyai Alia mengenai hubungan Ibu Rini dan mantan suaminya. Dan Alia sempat bergumam ingin melaporkan kehilangan ibunya ke polisi. Namun Arif merespon pertanyaan itu dengan mengatakan, "Jangan lapor polisi dulu, mending kamu cari papa kamu dulu dan obrolin sama saudara." Karena si Arif ini tahu jika Ibu Rini dan ayahnya pisah. Sempat juga di hari yang sama, Arif mentransfer uang ke ibunya sebesar 7 juta. Uang itu berasal dari uang perusahaan yang diambil Arif dari Ibu Rini. Nah, habis itu setelah Arif menyelesaikan kerjaannya di hari yang sama, Arif kemudian pergi ke Palembang karena akan menggelar resepsi pernikahan dengan sang istri yang direncanakan pada 5 Mei nanti. Besoknya di tanggal 25 April pada pukul 8, koper ini ditemukan pertama kali oleh petugas kebersihan bernama Dana yang sedang membersihkan sampah liar di sekitar lokasi. Dana merasa curiga karena koper tersebut tergeletak di semak-semak dalam kondisi terkunci dan berat saat dipegang. Merasa ada yang gak beres, Dana tidak berani membukanya sendiri. Ia kemudian melaporkan penemuan mencurigakan itu kepada koordinator lapangan, yang selanjutnya diteruskan ke pihak polisi Polsek Cikarang Barat. Lalu polisi dari Polsek Cikarang Barat berdatangan ke tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan. Saat koper dibuka, ternyata sesosok jasad wanita utuh di dalamnya dalam kondisi tertek. Setelah itu, polisi melakukan identifikasi. Dari identifikasi tersebut, polisi mendapatkan hasil yaitu Rina Mariani yang merupakan seorang karyawati swasta yang tinggal di Bandung. Setelah mendapatkan identitas korban, polisi melakukan penyisiran CCTV di sejumlah lokasi, di antaranya CCTV di sepanjang jalan Kalimalang, di dekat lokasi penemuan mayat sampai dengan lokasi tempat Ibu Rini bekerja. Nah, polisi mendapatkan petunjuk dan polisi menemukan fakta bahwa orang terakhir yang bertemu dengan Ibu Rini yaitu Arif. Polisi kemudian menyelidiki tentang Arif, yang ternyata polisi mendapat informasinya bahwa Arif berada di Palembang, di tempat kediaman istrinya. Mendengar kabar itu, polisi segera bergegas untuk mendatangi rumah tersebut, di mana Arif yang sedang mempersiapkan resepsi pernikahan, dan pada akhirnya Arif ditangkap dan mengakui semua perbuatannya. Disaksikan keluarga dan istri korban yang shock tidak menyangka Arif berbuat seperti itu. Di hadapan polisi, Arif mengakui motif utama Arif membunuh Rini adalah karena emosi, tersinggung karena ucapan Ibu Rini pada waktu itu. Arif juga mengakui mengincar uang perusahaan sebesar 43 juta yang dibawa oleh Ibu Rini, yang rencananya akan digunakan untuk biaya resepsi pernikahan dengan istri sahnya di Palembang. Atas kejadian ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Ahmad Arif Ridwanullah. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Rini. Dan adiknya, Aditya, divonis 3 tahun kurungan penjara karena membantu pembunuhan dan menyembunyikan kematian korban yang dibunuh Arif selaku kakaknya. Dan untuk Ibu Rini, setelah proses identifikasi dan otopsi, jasad Ibu Rini dibawa oleh keluarganya dari Bekasi untuk dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat dengan layak. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah bahwa tidak semua bahaya datang dari orang asing. Kadang ia tumbuh dari hubungan yang terlihat dekat namun tidak sehat. Dan yang paling penting, setiap masalah, seberat apapun, tidak pernah sebanding dengan satu nyawa manusia. Pesan dari saya, cintai istrimu dan minum ginseng tiap hari. Selaku editor,
pengisi suara dan penyunting naskah, pamit undur diri. Dan jangan sampai saya menceritakan kisah tentang Anda. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Ciao.